Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi cerita mitologi Wewe Gombel dalam budaya Jawa. Selamat mendengarkan. Tuhan sebelum menciptakan manusia, terlebih dahulu menciptakan malaikat dari unsur cahaya, bangsa jin, iblis, jin, dan setan dari unsur api. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dari unsur tanah. Bangsa jin pun memiliki kehidupan seperti halnya manusia, yaitu mereka dapat menikah, memiliki keturunan, dan memiliki jenis kelamin jin pria dan jin wanita. Di dalam mitologi Jawa, ada makhluk dari golongan jin perempuan selain berwujud kuntilanak. Makhluk halus tersebut konon katanya senang dengan anak-anak kecil dan menculiknya untuk dipelihara. Makhluk tersebut memiliki ciri fisik berpayudara besar. Makhluk halus tersebut dijuluki dengan nama Wewe Gombel. Wewe Gombel atau juga disebut dengan Nenek Gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perilakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercaya digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua, keriput
dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dahulu, tatanan masyarakat primordial, untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya, anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga, tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang. Cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu, yang sebagian para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Konon katanya anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel diberi makan berupa kotoran manusia, cacing, dan diberi minum air seni atau air kencing. Wewe Gombel menurut para spiritualis Jawa adalah pasangan dari genderuwo, yaitu genderuwo betina. Mitos-mitos apapun yang merebak di masyarakat tentang Wewe Gombel tidak perlu kita khawatirkan atau kita percaya sepenuhnya, tetapi kita tetaplah waspada terhadap makhluk-makhluk jin, karena mereka dapat memanipulasi manusia sebagaimana yang dia inginkan. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah jaga anak-anak kalian, sayangi anak-anak kalian, hingga jangan sampai lengah anak-anak diculik oleh makhluk gaib, makhluk halus yang bernama Wewe Gombel. Jaga dan sayangilah anak-anak kalian. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.